sekarang aku lagi berkuliah, kuliahnya masih kuliah online. Sambil nunggu waktu kuliah selanjutnya, aku mau bikin vlog ini. Nah, jadi di kedokteran ada yang namanya mata kuliah keterampilan klinik dasar atau keterampilan medis dasar atau singkatnya itu TKD. Kalau di universitasku, TKD itu mata kuliahnya 1 setiap semester, yaitu beda sama blok yang ada 3 setiap semesternya. Di semester ini, semester 6, Traklindes yang aku terima sekarang itu adalah muskuloskeletal dan emergensi. Salah satu yang dipelajari saat ini adalah teknik menjahit atau bedah minor. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, aku membeli sesuatu. Ini dia, tara. Aku beli ini sebenarnya udah hampir 2 minggu yang lalu, dan ini udah aku unboxing juga. Gimana? Udah gak sabar? Traklindes ini biasanya tuh kita pelajari sepanjang semester. Setiap minggu tuh ada 1 kali pertemuan, dan setiap pertemuan tuh ada ilmu baru yang kita pelajari. Misalnya di minggu pertama aku belajar mengenal alat-alat bedah minor. Terus minggu kedua aku belajar tentang cara sterilisasi sisi luka kayak gitu. Terus pertemuan selanjutnya aku mulai belajar jahit. Di akhir semester biasanya tuh sebelum ujian blok yang terakhir kita tuh ada yang namanya ujian OSCE. Nah, dan OSCE ini termasuk salah satu ujian yang paling mendebarkan ya. Karena di ujian OSCE ini nanti tuh kita bakalan masuk ke stase-stase, station yang berupa ruangan-ruangan. Nanti di dalam ruangan itu akan ada pasien. Nah, pasien itu nanti ketika kita mau masuk bakalan ada kasus yang ditempel di pintu. Nah, kita tuh dikasih waktu cuma 1 detik atau bahkan 30 detik buat baca kasusnya. Pas kita masuk, kita tuh harus udah tahu kita harus meriksa apanya, terus kita harus memberikan edukasi apa, tindakan apa, sesuai dengan yang diajarkan pada mata kuliah Traklindas. Dan yang bikin menebarkan tuh adalah setiap ruangan stase itu hanya diberi waktu maksimal 5 menit aja gitu. Jadi kayak dikejar waktu, harus mikir cepat dan harus tahu ini apa ya diagnosisnya, ini tindakannya apa ya gitu. Ditambah edukasinya juga gitu. Jadi OSCE itu adalah salah satu ujian yang mendebarkan untuk setiap anak FK ya. Tapi meskipun OSCE itu mendebarkan, mata kuliah Traklindas itu adalah satu mata kuliah yang aku paling senang gitu. Karena kan kalau di Traklindas kita tuh kayak gerakan, belajar keterampilan gitu. Jadi tangan tuh gak diem gitu. Beda sama waktu TM atau waktu kuliah biasa itu kan kita cuma duduk, nyatet, kayak berpikir. Tapi kalau Traklindas itu kayak terasa vibes dokternya. Jadi kayak bisa tahu caranya nyuntik, pasang infus, NGT dan lain sebagainya. Ya udah, segitu aja cerita tentang OSCE-nya. Sekarang kita langsung masuk aja kenalan sama hacking set yang udah aku beli. Yuk. Nah, sebelum mulai aku mau disclaimer dulu kalau aku juga masih belajar dan tentunya tujuan aku bikin video ini juga sambil belajar. Karena materi pertama sebelum kita belajar hacking-nya itu adalah kenalan dulu sama alat-alatnya. Jadi kalau misalnya nanti aku ada informasi yang kurang aku sampaikan, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya. Oke, ini dia secara keseluruhan. Yang pertama ada Nirbecken atau bengkok. Ini dari plastik, biasanya dari stainless. Terus kalau ini ada hacking pad. Ini sarana buat latihan menjahit dengan berbagai variasi insisi luka. Ini bahannya dari silikon. Terus yang di pojok kanan ini ada jarum sama benang. Terus yang lebih kecil lagi itu adalah pisau untuk scalpelnya. Nah, lalu ini adalah bak instrumen yang isinya adalah alat-alat bedah minor. Instrumen dasar dalam ilmu bedah dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada instrumen pemotong dan penjahit. Nah, di sini ada jarum, benang, blade, handle scalpel, gunting, dan juga needle holder. Yang kedua ada instrumen pinset. Yang ketiga ada instrumen hemostatik atau klem. Kita ambil yang pertama, yaitu pemegang jarum atau needle holder. Needle holder ini fungsinya untuk memegang jarum jahit. Jadi dia itu punya gerigi halus dan umumnya itu punya celah di bagian dalam. Di bagian pegangannya itu ada pengait, fungsinya agar tidak mudah lepas. Selanjutnya adalah instrumen pemotong, ini namanya scalpel. Scalpel terdiri dari 2 bagian, jadi ada bagian handle scalpel yang buat megang dan bagian mata pisaunya. Jadi mata pisaunya bisa digonta-ganti sesuai kebutuhan dan bisa dibuang setelah digunakan. Kalau handle scalpelnya bisa digunakan secara berulang. Buat bilah atau mata pisau itu tersedia dalam berbagai macam ukuran dan fungsinya itu beda-beda. Ini ada nomor 10 dan nomor 15. Lanjut, di instrumen pemotong juga ada gunting. Ini ada 2 gunting, yaitu gunting Mayo dan gunting Metzenbaum. 2 gunting ini memiliki ujung yang sama-sama tumpul. Tapi bedanya ada di bentuk mata pisaunya. Jadi kalau Metzenbaum dia tuh lebih lurus, slim, dan lebih ada bengkokannya di ujungnya. Fungsinya untuk memotong jaringan. Sedangkan untuk gunting Mayo dia tuh memotong struktur yang lebih liat seperti fascia atau tendon.
Nah, bisa dilihat karakteristik gunting mayo di salah satu bilah guntingnya itu bentuknya lebih runcing, sedangkan yang sebelahnya itu lebih bentuknya persegi. Lanjut, kita kenalan sama benang dan jarumnya. Berdasarkan daya serapnya, benang itu ada dua jenis. Jadi ada tipe yang absorbable, seperti yang warna kuning ini ada tulisannya absorbable. Ada juga yang non absorbable, jadi gak bisa menyatu sama jaringan. Kita lihat jarumnya. Jadi jarumnya ini tipe cutting, yang mana bentuk ujungnya itu segitiga, dan kalau digunakan menjahit menghadap ke tepi luka. Nah, ini contoh jahitannya. Kalau yang ini tipe non absorbable. Jadi setelah nanti lukanya kering itu perlu dilakukan pengangkatan jahitan. Ini dia warna benangnya coklat kehitaman gitu ya. Lanjut yuk ke kelompok instrumen penjepit. Di sini ada dua pinset, ada pinset anatomis dan pinset chirurgis. Ini pinset anatomis, ujungnya tidak memiliki gigi. Kalau anatomis biasanya dipakai buat megang mukosa atau jaringan yang lentur gitu. Coba perhatiin ujungnya. Ini panjangnya kurang lebih 14 cm. Kalau yang ini namanya pinset chirurgis, jadi ujungnya memiliki gigi. Kalau pinset chirurgis fungsinya untuk memegang jaringan yang lebih liat, kayak subkutan, otot, fascia, dan kulit. Ini dia gigi yang dimaksud, jadi bisa ceklek masuk gitu. Lanjut lagi ke kategori yang ketiga, ada instrumen hemostatik yaitu klem. Ada 3 jenis klem. Sesuai namanya, instrumen hemostatik ini berfungsi untuk menghentikan pendarahan dengan cara menyepit ujung pembuluh darah yang mau dipotong. Yang pertama, ini namanya klem mosquito. Jadi sesuai namanya, ini ada sedikit bengkokan di ujungnya seperti mosquito. Klem yang kedua ada klem Coker. Nah, ini hampir sama sebenarnya sama klem pin habis ini, tapi yang berbeda ada di ujungnya. Nah, ini hampir sama kayak pinset chirurgis. Jadi ujungnya klem Coker ini dia punya gigi, bentukannya sama. Jadi kayak ada 2 gigi, yang atas 1. Kalau dimasukin bisa kayak ceklek gitu. Nah, nih. Oke, sudah selesai kenalan sama semua yang ada di sini. Sebenarnya masih ada satu kelompok instrumen lagi, yaitu instrumen retraktor atau instrumen penarik. Biasanya digunakan buat menahan otot kalau lagi mengoperasi di bagian rongga, misalnya di rongga perut atau di rongga dada. Terima kasih sudah ikutin video hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.